Kasus dugaan suap reklamasi Pantai Utara Jakarta semakin terkuak. KPK sudah mencekal dan memanggil sejumlah orang yang diduga terseret korupsi reklamasi Jakarta. Bahkan seorang tersangka, M. Sanusi, mengatakan ada keterlibatan anggota keluarga Gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Siapa lagi yang akan terseret kasus reklamasi Teluk Jakarta? Untuk membahasnya di studio telah hadir mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Priyanto, dan peneliti ICW Emerson Yunto. Selamat malam Pak Priyanto dan juga Bang Econ. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir di Berita Satu TV. Kayaknya akan seru perbincangan kita malam ini ya. Ya pemirsa, Anda juga bisa berpartisipasi dalam perbincangan kali ini dengan menghubungi nomor telepon seperti yang tertera di layar televisi Anda. Ya pemirsa, kita akan memberikan kesempatan ke Pak Priyanto dulu. Pak Pri, Anda kan menjadi DKI 2 pada periode 2007-2012. Apa yang bisa Anda ceritakan tentang reklamasi Pantai Utara Jakarta yang kasusnya tengah dalam penyidikan KPK? Karena ada yang menyatakan bahwa ini sebetulnya warisan dari zamannya Pak Foke gitu. Yang bisa Anda ceritakan apa? Baik. Pertama yang saya sampaikan bahwa proyek reklamasi ini adalah proyek sudah lama banget. Sebelum eranya Bang Yos juga. Gambar pulau-pulau itu juga sudah dicantumkan di RT/RW. Ketika saya menjadi wagubnya Pak Foke, ya sekitar awal 2008 gitu ya, itu PT KNI, Kapok Naga Indah, itu mengajukan untuk dapatnya melanjutkan lagi untuk bisa melaksanakan izin pelaksanaan reklamasi. Jadi kaitan reklamasi itu diketahui ada 3 izin, Mbak. Izin prinsip, izin melaksanakan reklamasi, dan izin untuk memanfaatkan hasil reklamasi. Nah, pada waktu zaman saya itu, awal yang 2008 itu, KNI mengajukan untuk menuju ke izin melaksanakan reklamasi. Berarti izin prinsip mereka sudah pegang? Sudah dapat. Nah, udah tahu, dan sepengetahuan saya waktu saya memimpin rapat itu memang sudah banyak persyaratan-persyaratan yang sudah dimulai, seperti AMDAL apa. Tapi pada waktu itu saya memimpin rapat, saya katakan ini sudah barang lama, harus diperbarui karena kondisi lingkungan juga sudah berubah. Kedua yang saya lakukan pada waktu itu, saya katakan bahwa setiap persyaratan yang diwajibkan kepada pengembang harus masuk di akte notaris, dinotariatkan. Sebab apa? Sebab kebanyakan masa-masa lalu sebelumnya itu ketika Pemprov mengatakan kewajibannya A, B, C, karena tidak dinotariskan, pengembang itu suka lalai, itu kan cuma sepihak gitu. Nah, sehingga saya waktu itu dan Pak Foke memiliki kesepemahaman yang sama, harus di akte notariskan. Ketika waktu itu saya katakan, kalau toh ada kontribusi sebaiknya ujud tanah, jangan uang. Karena nilai tanah itu manfaatnya akan banyak sekali dan akan berubah tinggi. Setelah itu sudah umum sudah tahu bahwa hubungan saya tidak baik, sehingga administrasi saya tidak tahu sama sekali. Dan ngerti-ngerti saya baca di media bahwa tahun 2012 KNI baru saja mendapatkan izin dari gubernur. Jadi hampir 5 tahun, Mbak. Proses itu hampir 5 tahun. Nah, ini perlu saya tandaskan kaitannya dengan izin-izin reklamasi yang dikeluarkan era sesudah itu. Kok cepet banget gitu loh. Padahal KNI itu sebelum era saya sudah berproses, ya kan, dilanjutkan pun masih 5 tahun. Apa bahayanya kalau tidak diakte notariskan seperti yang Bapak tekankan tadi? Ya, pengembang bisa bersilat lidah, tidak ada kekuatan hukum, gitu loh. Ya, itu kan maunya Bapak, saya anggar begitu, ya kan. Gitu. Tidak ada pegangan yang kuat bagi Pemprov DKI gitu. Dan nagih aja. Saya sekarang kan banyak juga Pak Gubernur Pak Ahok juga mengatakan masih banyak pengembang yang memiliki hutang fasos-fasum. Gitu. Itu karena masa lalu tidak sampai di akte notariat. Nah, saya juga ingin, karena itu warisan dari zaman Pak Foke saya kan. Apakah era ini juga sudah tetap melakukan itu? Itu juga nanti bagi KPK juga perlu menelisik hal itu. Kalau enggak, itu suatu keteledoran bagi saya. Gitu. Kita ke Bang Emerson dulu. Bang Econ, Anda sendiri melihat perkembangan kasus ini dan pergulirannya seperti apa? Yang menarik begini, pernyataan dari Wakil Pimpinan KPK, Saud Situmorang, menyatakan bahwa kasus ini menyeret banyak pelaku.
Nah, saat ini yang baru diproses baru 3 tersangka, 1 dari DPRD, kemudian 2 dari swasta, ada sekitar 4 orang yang dicekal. KPK sudah melakukan proses pemanggilan beberapa ini. Dan kemudian yang menarik begini, ini kan bicara soal reklamasi, bicara soal 17 tanda kutip pulau-pulau hasil reklamasi gitu ya. Dan kemudian ada 8 pengembang atau developer yang mengurus soal perpanjangan izin reklamasi dan sebagainya. Nah, di kasus yang terungkap oleh KPK itu baru 1 dari 1 pengembang. Saya agak khawatir jangan-jangan ini ada dari sekian banyak pengembang itu juga tanda kutip melakukan tindakan yang sama, jangan-jangan melakukan praktek-praktek menyuap DPRD. Karena apa? Yang kita coba ikuti misalnya ini kan ada rencana untuk pengembangan kawasan strategis utara, di mana menyebutkan di Ranperda tersebut itu pengembang wajib membayar sekitar 15% kontribusi kepada pemerintah. Kontribusi tambahan? Tambahan 15%. Nah, yang diupayakan oleh teman-teman di DPR adalah coba menurunkan dari 15 menjadi 5. Kalau kita bicara soal total jumlah 15% itu sekitar 48,8 triliun. Nah, di titik inilah sebenarnya ada upaya-upaya tertentu dari pihak pengembang swasta untuk mengurangi dengan cara menyuap sejumlah anggota DPRD gitu ya, agar kewajiban yang dari 15 menjadi 5%. Karena marginnya signifikan betul, dari 48 triliun kalaupun akhirnya lolos jadi 5 triliun 5%, paling tidak dia hanya sekitar tidak nyampe 20 triliun. Dan bagi pengusaha itu sangat menguntungkan. Nah, ini yang harus ditelusuri oleh KPK. Ada nama lain di luar APL, Agung Podomoro, adalah Agung Sedayu gitu ya, yang mungkin dia hanya salah satu dari sekitar 7 atau 8 pengembang untuk 17 pulau ini. Tapi yang sudah mendekati Pemprov DKI sejak dari tahun 2008 ya Pak Priya. Iya, artinya kan sebenarnya upaya-upaya ini kan masih bergulir gitu ya. Nah, menjadi pertanyaan berikutnya adalah di teman-teman masyarakat sipil atau LSM adalah ketika kasus ini muncul, bagaimana kelanjutan soal reklamasinya? Apakah dilanjutkan atau tidak? Karena yang juga jadi simpang siur, Ahok antara melanjutkan tidak melanjutkan. Kemudian berkembang lagi adalah bahwa ternyata setelah ditelisik lagi ada isu soal AMDAL-nya yang belum beres, kemudian izin IMB-nya juga yang dianggap bermasalah begitu. Oke, masih banyak hal yang belum selesai. Kita akan lanjutkan perbincangan, saya harus jeda dulu Bapak-bapak. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali.